Shalom, selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari kita perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain, karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat bersama beribadah online. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita masih bisa berkumpul hari ini, kita masih bisa bertemu di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Setiap minggu kita datang ke hadirat Tuhan. Jangan hanya kita mencari berkat, tetapi bawa hati kita untuk mencari dan mengenal siapa Tuhan kita. Ketika kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita terus bersama dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan sengaja, kita akan menemukan Tuhan. Karena Tuhan bukan pribadi yang sulit untuk ditemui. Tuhan justru menunggu kita untuk menemui Dia. Jadi mari hari ini, saat ini, kita datang dengan segala kerinduan kita untuk dengan sengaja mencari Tuhan. Bukan mencari berkat-Nya, tetapi mencari kasih-Nya, mencari hidup damai di dalam Dia, mencari kebahagiaan di dalam Dia, mencari apa tujuan hidup kita di dalam kehendak-Nya. Hari ini sama-sama kita bawa hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan kita minta Tuhan hadir, kita minta Tuhan datang untuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau mencari nama-Mu, kami mau mencari kasih-Mu Tuhan. Kami mau mencari dan mengenal siapa Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami mau mencari apa kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami tidak mau berjalan dalam kehendak kami sendiri, tetapi kami mau berjalan di dalam tuntunan-Mu, melakukan apa yang menjadi rencana-Mu di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, pakai kami, bawa hati kami untuk terus menyembah-Mu. Karena kami percaya, kami tahu Tuhan, kami Engkau ciptakan untuk menyembah-Mu, untuk memuji Engkau setiap waktu. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu, kami siap membawa hati kami, membawa seluruh kerinduan kami, membawa seluruh cinta kami kepadamu Tuhan, saat ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
sukacita surga nyata penuhiku. Prima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Prima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian terkasih dalam nama Tuhan. Kembali bersama kami GKA City Blessing. Selamat bergabung bersama kami di channel YouTube. Dan kita akan melakukan ibadah bersama-sama pada hari ini. Dan tema pada kesempatan tahun yang baru ini, tahun 2021, tepatnya hari ini, hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 adalah tentang hope atau harapan. Dan ayat yang akan diambil nanti dari Yeremia 29 ayat 11 dengan judul A House of Hope. Sebelumnya mari saya mengajak Anda semua kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami hari ini boleh berkumpul di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada sekarang untuk beribadah Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, juga untuk memberikan yang terbaik dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau memampukan kami untuk bisa menyerap, juga memampukan yang ingin menyampaikan Tuhan firman-Mu, juga memperkuat kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat mencernanya dengan mudah, juga hamba-Mu dapat menyampaikannya dengan sederhana dan dapat dimengerti, dan juga urapi kami Tuhan supaya kami yang mendengar dan yang berbicara dapat mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari, sebab Engkau melakukannya bagi kami dan melalui kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, seperti Anda lihat di judul khotbah pada kesempatan hari ini, A House of Hope. Kita akan bicara tentang harapan dari sisi saya sebagai seorang businessman yang bergerak di bidang supplier bahan-bahan bangunan atau material untuk membangun sebuah rumah atau gedung. Nah, kalau misalnya Anda lihat rumah seperti yang menjadi latar belakang saya ini rumah yang model yang saya suka. Ini model kolonial dan memerlukan luas tanah yang cukup untuk bisa membangun rumah sebesar ini. Nah, di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ada beberapa penekanan di sini, yaitu Tuhan tahu apa yang Dia rancangkan atas hidup kita. Dia punya rancangan-rancangan atau planning, ya. Rancangannya itu rancangan penuh damai sejahtera atau rancangan kesejahteraan, ya. Dan bukan rancangan jahat atau rancangan kecelakaan. Dan ini diberikan supaya kita punya masa depan dan juga punya harapan untuk bisa mencapai apa yang Tuhan rancangkan di masa depan kita. Dalam bahasa Inggris, dalam salah satu versi dikatakan, For I know, kata Tuhan, sebab aku tahu, I know the plans I have for you. Aku punya planning untuk kamu, declares the Lord. Tuhan menyatakan demikian. Plans for welfare and not for evil. Rencana untuk kesejahteraanmu, ya, bukan rancangan jahat. To give you a future and a hope. Jadi bukan hanya masa depan, tapi masa depan yang menjanjikan. Yang mengatakan itu Tuhan sendiri. Nah, jadi ngomong-ngomong soal plan, saya jadi teringat bahwa Tuhan ini sangat fungsional dalam hidup kita, hidup orang percaya, terutama dikaitkan dengan ayat ini. Jadi saya melihat fungsi Tuhan ada dua, yaitu pertama sebagai seorang perancang, kedua sebagai seorang pembangun. Sebagai seorang perancang atau arsitek agung, Tuhan tuh membuat desain bangunan yang bernama kita, Anda dan saya. Kita didesain sedemikian rupa indah, sempurna, ya. Dan kalau Anda lihat di layar berikut ini, ada rumah yang tadi itu ada blueprintnya, ada gambar tekniknya, dibuat oleh seorang arsitek ya. Nah, ini ada gambar tampak depan seperti ini, tampak samping kiri seperti yang ini, dan tampak samping kanan sebelah ini. Dan kalau dilihat dari atas berupa denah, ya gambarnya seperti ini. Detail semuanya berdasarkan ukurannya, jaraknya per meternya,
kemudian ruang-ruangannya, pintu sebelah mana, jendela sebelah mana, taman, semuanya terukur dengan rapi, tergambar dengan rapi. Ini dirancangkan oleh Tuhan atas hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan pun punya desain khusus, tiap orang tidak sama. Tuhan mendesain itu unik, tiap orang berbeda-beda. Ada 7 miliar manusia, ya 7 miliar rancangan yang berbeda. Anda ini unik. Nah, kedua, setelah jadi gambar, ini diserahkan kepada, kalau dari arsitek itu biasa larinya ke kontraktor teknik sipil. Ya, kalau tadi teknik arsitektur, sekarang dikerjakan oleh teknik sipil, yaitu membangun. Tuhan itu membangun. Ya. Waktu Tuhan membangun, dia pasti harus pertama-tama, kalau yang namanya kontraktor, dia harus enggak langsung gali tanah langsung bangun, enggak. Dia pergi ke rekannya yang bisa atau jago dalam menghitung struktur. Jadi dihitung. Untuk gambar seperti ini kira-kira harus memakai besi ukuran berapa. Berapa banyak besi ulir atau polos di dalam satu kolomnya. Kemudian baloknya apakah menggunakan besi baja, IWF, Habim, atau cukup menggunakan besi beton dicor, atau semua itu dihitung dan semua dimasukkan ke dalam RAB atau rancangan anggaran biaya. Nah, kemudian itu akan dimajukan kepada owner atau yang menyuruh membuat rumah, diajukan kalau harganya cocok ya dibangun. Kalau tidak cocok mungkin ada struktur yang ada desain yang diganti, dirubah, atau bahan baku yang diganti, ya. Tetapi saya kalau menganjurkan Anda bangun rumah, gantilah gambarnya, desainnya, gantilah strukturnya, tetapi jangan ganti hitungannya, jangan ngakalin hitungannya, biar murah. Jadi Anda akal-akali, ya berbahaya nantinya ya. Jadi jangan terbeli hati oleh pembangun-pembangun, pemborong-pemborong atau para kontraktor yang menawarkan harga murah per meter perseginya. Belum tentu yang murah ini akan menolong Anda. Ya menolong Anda dalam waktu singkat, Anda irit uang, tapi kalau ada apa-apa, Anda yang tanggung dan kerugiannya bisa lebih besar, bahkan bisa merugikan nyawa. Betul. Jadi tidak sembarangan membangun. Kemudian setelah hitung struktur, ada penentuan bahan baku yang dipakai. Nah, kalau saya dagang besi, Anda bisa pilih kalau di luar sana besinya besi full atau besi banci. Besi banci itu besi yang ukurannya nggak sama dengan besi full. Kalau besi full misalnya diameternya 13 mm, itu biasanya toleransinya 0,2 lah, 12,8 mm. Tapi besi banci 12,3, 12,1 kecil sekali. Atau bisa jadi diameternya sama, 12,8 atau 13, tapi kadar bajanya ini kurang-kurangin. Pas dites kalau di Bandung itu di ITB, di CIB, Teknik Sipil ITB, atau di B4T, milik Kementerian Perindustrian RI di C1 di Bandung tuh, Anda diuji uji tekuk dan uji tarik. Kalau patah saat ditekuk ditarik pada kekuatan tertentu, ya nggak layak bisa membangun. Bisa bangun paling 1 lantai. Kalau udah 2 lantai ke atas, 3 lantai ke atas, high rise building, apalagi hotel 24 lantai roboh. Bisa roboh ya, apalagi kalau isinya itu misalnya sekolah atau misalnya gereja. Kalau Anda di gereja pakai besi banci bukan takut dosa. Ada pelanggan saya, dia kontraktor, dia ngebangun gereja, pesannya pakai besi yang banci. Saya tanya, bro, ini buat gereja ya? Kalau gereja saya rasa jangan pakai besi banci. Dia bilang, kenapa, dosa ya? Oh bro, saya sih ngomong hal teknik, gak ada hubungan sama dosa. Sebab kalau saya tanya, bro, gerejanya itu nyanyi Allah bangkit gak? Nyanyi. Allah bangkitnya, Allah bangkit tepuk tangan aja atau Allah bangkit sambil loncat-loncat? Sambil loncat-loncat. Wah, kalau gitu orang dalam jumlah ratusan loncat-loncat bersama-sama, Allah bangkit, bro. Itu sama seperti di hammering, di palu retak bisa roboh bangunan, lantainya bisa ambrol ke bawah. Jadi bukan hubungan dengan dosa, tapi dengan keamanan, ya. Nah, kemudian setelah itu pembangunan dilakukan. Tapi pembangunan juga dibagi, pembangunan pondasi dulu, baru bangunan di atasnya. Nah, pembangunan pondasi kadang makan waktu. Bulan Desember ini, Desember lalu, kita udah tahun baru ya. Desember lalu, awal Desember itu ada seorang kontraktor pesan besi sama saya. Dia pesan besi banyak sekali.
sampai 120 jutaan. Tapi pas saya datang ke proyeknya, nggak kelihatan besinya, belum ada. Belum ada setitik bangunan pun yang berdiri di atas sana. Ternyata dia pakai besinya untuk bikin stros, bikin pancang ke bawah. Karena tanahnya itu baru bisa dijadikan pondasi itu udah 7 meter lebih, harus 7 meter lebih. Jadi harus mencapai tanah keras lah, batu karang istilahnya lah ya, baru bisa bikin bangunan 2,5 lantai di atasnya. Jadi luasnya 1.400 meter, jadi kebayang. Saya mungkin sampai akhir Februari juga ngirim, belum tentu ada bangunan lantai satunya, mungkin masih fondasinya terus. Ya, buat saya sih menyenangkan, dia belanja terus. Nah, fondasi ini unik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ada pepatah teknik, ya, pepatah teknik mengatakan begini, tinggi bangunan akan sangat menentukan kedalaman fondasi yang harus digali. Jadi kalau Anda mau bangun rumah 1 lantai ya mungkin kurang dari 7 meter bisa lah fondasi, tapi kalau bikin hotel 40 lantai saya kira kalau cuma 10 meter fondasi belum tentu bisa baik ya, belum tentu berdiri dengan kokoh ya. Apalagi kalau ini saya juga nggak ngomong soal Alkitab, tapi memang ini kenyataan, Alkitab itu sangat realistis ya. Kalau Anda bangun rumah di atas pasir, itu harus digali sampai ketemu tanah keras, batu karang keras di bawah pasir. Jadi kalau pasirnya 10 meter ya tembus terus sampai menetak ke, Anda bisa lihat di gambar itu tadi, ada sampai mencapai batu keras, tanah keras di bawahnya, sehingga bisa didirikan bangunan di atasnya. Itu juga harus dibikin sebuah lantai dulu, baru nanti ada bangunan bisa berdiri di atasnya. Panjang ya. Makin tinggi bangunannya, makin kokoh hitang bangunan yang akan dibuat, Anda pasti makan banyak waktu lah bikin pondasi, tapi itulah yang benar. Ya. Nah kemudian kalau Anda pondasinya betul, perhitungannya pun harus betul. Sebab saya lihat ada di kota tertentu lah di Jawa Barat, itu dia kelihatannya betul sih pondasinya, tapi apa ya, strukturnya ada yang salah. Ada istilah teknik tertentu, saya bukan teknik, teman baik saya, sahabat baik saya itu Randy, dia tuh orang teknik, dia bilang, misalnya ada sebuah teras di belakang hotel-hotel ini, belakangnya jurang misalnya, bikin teras panjang. Nah si teras ini tuh yang nopang itu harus yang di depan sama yang di belakang, bukan kiri kanan, walaupun jumlah besinya sama, tapi daya topangnya lain. Dan ini hotel ini membangun dengan salah strukturnya, akibatnya roboh, patah jadi 2 tuh teras dan memakan korban jiwa. Sayang sekali ya, perhitungan salah ya. Anda yang tidak sekolah sipil bisa saja membangun, tetapi lebih baik hitung struktur, jangan ditebak-tebak. Mungkin saya banyak teman-teman langganan kontraktor yang bukan teknik sipil tapi membangun boleh, tetapi strukturnya tetap diserahkan kepada ahli struktur. Ya, tidak bisa mengakali. Nah, kalau Anda lihat gambar ini nih, ada sebuah bangunan gedung pencakar langit, roboh ini. Ini nggak tahu salahnya di mana, bisa jadi fondasinya yang nggak benar, atau bisa jadi bahan bakunya dia, atau mungkin ya bahan bakunya mungkin pakai besi banci tadi ya. Mau ngirit jauh, harganya jauh, Anda pasti lebih untung, lebih irit ya. Bedanya bisa sampai ratusan juta, tapi kalau udah kasus kayak begini, nyawa, tuntutan yang diberikan pada Anda juga mungkin tidak sedikit. Nah, saya pernah di Bandung ada sebuah hotel, restoran hotel juga besar. Saya ngorder ke sana. Tapi kontraktornya rupanya bilang bahwa ownernya sudah beli langsung pabrik. Ya sudah, berarti saya nggak punya kesempatan untuk masuk kecuali dia mau nambah sedikit-sedikit lah. Tapi oke. Tapi saya ingin membina hubungan dengan kontraktornya. Dia seorang insinyur lulusan UI dari teknik sipil UI yang konon nggak bisa sembarang disogok lah, orang-orang ini mah idealis, punya integritas ya. Yellow Jackets nih nggak pernah, jarang lah bisa korupsi ya mereka dalam hal pembangunan. Nah saya tanya, Pak ini pakai besinya apa? Oh besi full yang dipakai. Pada saat orang-orang pada pakai besi banci, saya tanya kenapa nggak pakai besi banci aja, kan ngirit. Saya mau ngetes dia. Dia jawabnya begini, sama aja sih sebetulnya pakai besi banci atau besi full. Oh kalau sama aja ngapain pakai besi full dong Pak, banci aja. Terus dia bilang, saya belum selesai. Katakan sama yang konsumen kamu, customer kamu, katakan. Sama kalau udah dihajar gempa sih dua-duanya roboh. Skala Richter tertentu pasti roboh. Tapi bedanya, ini bedanya, kalau besi banci pas roboh bangunannya Anda sempat keluar bersama bangunannya, bersama keluarga Anda.
Oh ya Pak, lantas kalau yang banci? Iya, tinggal pasang batu nisan saja di depan gedungnya, reruntuhan gedungnya. Jadi jangan main-mainlah dengan kualitas bahan bangunan, berbahaya ya. Kemudian saya akan bergerak terus. Nah, kemudian bangunan sudah selesai ya. Memang nanti ada finishing, interior dipasang, kemudian orang-orang sudah mulai masuk tinggal di dalamnya. Diujinya itu bukan ketika gunting pita peresmian bikin tumpeng rumahnya, bukan. Pengujiannya selama rumah itu ditinggali. Itulah saat diuji ketika badai tiba, ketika angin ribut atau apapun, gempa, itu diuji bangunan Anda kokoh atau tidak. Ketika ada badai ini. Apa sih sebetulnya yang ingin saya sampaikan sedari tadi? Saya mau langsung kesimpulannya saja ya. Bahwa kita tuh diibaratkan sebagai sebuah bangunan rumah. Kita juga diibaratkan ahli bangunan. Kita diberi hikmat dan pengertian akal budi untuk bisa membangun. Dan sebagai Tuhan adalah ahli dari semua ahli bangunan. Kita dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Berarti dasar yang benar. Berarti apa? Jika Anda ingin rancangan Allah dalam hidup Anda berhasil, di mana Allah itu tidak pernah membuat kesalahan sekecil apapun yang membuat Anda sehingga Anda tidak berhasil. Tetapi jika rancangan itu tidak Anda dasarkan pada firman Tuhan, Anda dasarkan hanya pada logika, common sense, atau kata orang, pendapat umum, opini publik, padahal nggak ada yang namanya opini publik, kata Winston Churchill, mantan mendiang Perdana Menteri Inggris. There's no such a thing called public opinion, there's only published opinion. Nggak ada yang namanya opini publik, tuh nggak ada, yang adanya opini yang dipublikasi. Jadi kalau ada dengar kata orang, itu lama-lama Anda percaya, itu akan jadi tuannya Anda, ya, bukan firman Tuhan. Nah, rancangan Tuhan itu atas hidup Anda dan saya, itu rancangan penuh damai sejahtera kok. Dia tidak pernah berniat untuk mencelakakan anak-anaknya. Nah, kita tuh dirancangkan untuk punya welfare state, keadaan yang sejahtera. Di mana kita punya masa depan. Tuhan mati bukan hanya supaya Anda dan saya mati masuk surga, bukan. Itu sederhana sekali ya berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan mati supaya apa? Supaya kita bisa meraih masa depan yang baik. Jadi dia bukan hanya mati menebus dosa, tapi dia menebuskan Anda dan saya masa depan yang gilang gemilang. Gak percaya? Baca di Alkitabnya. Masa depan yang penuh harapan. Berarti apa? Kita boleh berharap. Kematian Tuhan membuat kita boleh berharap. Apalagi dia bangkit. Kebangkitan dia sudah jaminan bahwa harapan kita pasti bisa terkabul. Asal sesuai dengan rancangannya. Ya. Nah, jadi setelah rancangan Tuhan itu jadi atas hidup kita, tinggal kita bangun masa depan kita. Apa yang Tuhan rancangan itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, perhitungkanlah, bikin planning kecil supaya planning besar ini bisa tergenapi. Ya, bikin semua planning yang smart, ya, spesifik, measurable, dan semua itu Anda capai. Jadi harus bisa dicapai. Kalau perlu targetkan harus kapan tercapainya. Orang kan ngebangun nggak bisa lama-lama. Apalagi yang sistem borongan. Kalau makin lama kontraktornya rugi, ya. Kecuali hitung harian atau tusi. Nah, kalau Anda sudah jelas rancangannya, sekarang Anda tinggal dirikan bangunannya. Nah, sebagai seorang pembangun Anda harus hitung strukturnya, bikin RAB-nya. Dalam artian bikin planning kecil supaya planning Tuhan yang besar ini bisa tergenapi. Betul. Jadi untuk mengenapi visi Anda perlu misi-misi yang kecil sebagai anak tangga menuju pencapaian visi. Nah, Anda harus bikin planning kecil. Anda harus tentukan target kapan Anda harus bisa mencapai pembentukan diri. Jadi Anda harus punya prinsip-prinsip yang jelas. Nah, ini udah masuk ke yang dua, yaitu penentuan bahan bangunan. Bahan bangunan apa? Prinsip hidup apa yang akan Anda masukkan ke dalam bangunan bernama Anda ini supaya rancangan Allah atas hidup Anda itu jadi. Apakah Anda mau yang pakai yang abal-abal, dengar kata orang, atau Anda mau pakai bahan yang terbaik seperti firman Tuhan? Prinsip apa yang ingin Anda gunakan? Kalau saya mengajarkan anak-anak saya, Faith dan David juga ponakan-ponakan saya
Supaya mereka pakai prinsip di Mazmur 37 ayat 37, salah satunya yaitu apa? Tulus tambah jujur tambah cinta damai sama dengan masa depan. Tulus tambah jujur tambah cinta damai sama dengan masa depan. Kalau punya itu dijamin masa depan mereka pasti penuh harapan. Ya, mereka punya masa depan yang baik. Nah, kemudian bikin pondasi yang kuat. Firman Tuhan sebanyak mungkin taruh. Sebab apa? Kerajaan Allah itu isinya 3, sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran firman. Sukacita, damai sejahtera gampang tercuri, tapi kebenaran kan firman tidak, kecuali Anda membiarkannya tercuri. Jadi pertahankan semua pakai kebenaran. Kadang absen sukacita, damai sejahtera, banyak hal yang membuat kita disusah hati, nggak tenang. Tapi kebenaran firman akan menjaga Anda, melindungi Anda sehingga Anda aman berjalan sekalipun harus berada di lembah yang kelam. Jadi Anda pondasinya kuat, kemudian baru Anda bangun bangunan di atasnya. Istri saya Paulina sering tanya sama saya, kenapa sih orang lain kok nggak sesusah kita? Dalam artian, kok orang lain nggak ada pembentukan karakter sehebat kita, sekeras kita dididiknya sama Tuhan? Kok orang lain kok santai-santai? Orang lain nggak peduli jiwa-jiwa, orang lain ya kayaknya hidupnya enak-enak aja. Ya jelas, pondasi yang Tuhan bangun di dalam diri kita tuh sangat dalam. Sehingga apa? Pasti bangunannya sangat tinggi. Di mana orang-orang bangunannya mungkin bangunan yang sederhana. Kalau kita tidak sederhana. Ada mungkin jutaan jiwa di bawah kita yang harus dimenangkan. Besar, bisnisnya besar. Bisnis kerajaan Allahnya besar. Ya terserah. Masa depannya mau sama atau ya pasti outputnya lain lah. Nah, udah ada lagi yang membedakan kita, saya bilang ke istri saya, dengan orang-orang lain yang tidak dibentuk karakternya. Tidak ditenun karakter Tuhan ke dalam diri kita tuh enggak ditenun sekeras kita gitu ya. Yaitu apa? Pada tahap pengujian. Nah, ketika badai menerpa, akan kelihatan. Yang pondasinya benar sama yang enggak benar akan kelihatan. Yang tidak benar hanya hitungan detik tersapu langsung roboh. Tapi orang-orang kuat akan tetap bertahan. Sampai badainya berhenti. Sampai badainya berlalu. Kita bisa namanya bersabar dalam penderitaan. Orang lain gak akan sabar. Ya, kita berdoa, orang lain mungkin lari dari kenyataan. Jadi itulah yang dimaksud. Jadi tetap walaupun kita hidup dalam kemurahan dan kasih karunia Tuhan, jangan salah. Bukan berarti dengan demikian kita tidur-tiduran di rumah gak mengerjakan apa-apa. Tidak. Tuhan bisa saja membuat orang semua jadi pengikut Dia, gampang. Tapi Dia tetap pakai kita dan para penginjil untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa ini. Dia melibatkan kita sebagai co-workers atau rekan sekerja. Mungkin dalam kesempatan lain Anda akan mendapatkan pengajaran tentang ini. Sebuah buku dari John and Laura Sanford. Ini adalah salah satu buku yang kami baca ketika kuliah di Wagner Leadership Institute. The Elijah Task atau Tugas Elia. Kalau di Indonesia diterbitkan kalau nggak salah Nafiri Gabriel, judulnya Tugas Elia. Anda masih bisa peroleh mungkin di toko buku rohani. Dikatakan ini, we cannot ask God to do what He told us to do. Kita tidak bisa minta Tuhan untuk melakukan apa yang Dia suruh kita lakukan. Kita nggak bisa minta Tuhan yang lakukan ketika Tuhan suruh kita untuk lakukan itu. We can pray for good crops, but He won't plant our corn or harvest our fields. Kita bisa minta untuk panenan yang baik, yang berhasil. Tapi Dia nggak akan tanam jagung buat kita. Supaya kita bisa panen di ladang kita. Enggak, kita harus tanam sendiri. Kita harus tebar benih, kita harus mungkin gali tanahnya, garuk tanahnya dulu, tanam benihnya, tutup lagi, kemudian diberi pupuk, disirami, disiangi berbulan-bulan sampai panen pun harus dipetik, harus dibawa ke pasar dan sebagainya sampai ke tangan konsumen. Tuhan akan menjamin panenan. Urusan hujan mungkin urusan Tuhan, tapi urusan menanam urusan kita. Pada saat kita tidak bersiap diri untuk menanam, menyiangi, memupuki dan sebagainya, pada saat kesempatan hujan datang, hujannya mau menghujani apa? Tanah kosong. Sukses adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau Anda mempersiapkan diri Anda sedini mungkin, mulai dari hari ini ke depan, saya percaya ketika Tuhan kasih kesempatan datang, Anda pasti diberkati. Itu yang dimaksud oleh firman kita hari ini, bahwa kita boleh punya harapan akan masa depan. Dengan cara apa? Anda pun mengerjakan bagian Anda.
Demikian firman yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga Anda diberkati. Diberkatilah Tuhan. Diberkatilah Anda yang mau mempraktekkan firman Tuhan ke dalam kehidupan Anda sehari-hari. Mau merenungkannya dan mempraktekannya. Merenungkannya, mempraktekannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa Engkau punya rancangan besar atas hidup setiap kami yang sangat indah, yang mungkin belum diambil di surga karena memang kami belum mengambilnya. Tapi hari ini kami mau klaim bagian kami Tuhan, biar kami ambil rancangan-Mu, kami pelajari, kami hitung baik-baik, dan kami bikin planning untuk apa saja yang harus kami lakukan hari demi hari, waktu demi waktu. Dan kami mau Tuhan supaya kami dapat mengisi hidup kami dengan hal terbaik yang telah Kau sediakan demi pembangunan kerajaan Allah melalui diri ini Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami punya pondasi yang kuat, dapat berdiri teguh, sehingga ketika masalah datang, badai datang, kami tidak mudah goyah. Tapi kami tetap dapat berdiri teguh sampai badai mereda. Bahkan kami dijadikan tempat berlindung bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar. Sekali lagi untuk siang hari ini, kami memberkati Engkau Tuhan dengan apa yang kami dapat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari angkat hati kita untuk menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu takkan sia-sia. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nikmatilah sepanjang hari ini dalam kasih karunia Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu.